Kesejahteraan guru itu tuh termasuk problematika yang utama atau gimana menurut Pak Rizal? Kalau kita bicara kesejahteraan, tentu setiap manusia butuh pendapatan untuk dia bisa hidup. Kalau pendapatannya tidak layak, ya pasti akan terganggu ya hidupnya, aktivitasnya. Sehingga kesejahteraan itu mestinya itu menjadi poin utama. Kalau pemerintah ini memang benar-benar peduli bahwa kualitas manusia Indonesia ini harus dibangkitkan, maka mau tidak mau fungsi guru kesejahteraannya harus baik. Nah, kalau kami memandangnya, riset dari World Bank itu mengatakan di 2013 kesejahteraan tidak secara signifikan meningkatkan kualitas mengajar, tidak langsung berdampak pada hasil belajar murid. Bahkan ketika nanya langsung kepada guru, sertifikasi gurunya untuk apa? Kan harusnya sebagian untuk meningkatkan kualitas ya, ikut pelatihan, ikut pendampingan, ikut terlibat dalam pengembangan diri. Larinya itu di nyicil mobil, nyicil rumah. Jadi at the end, kesejahteraan tidak serta-merta meningkatkan kualitas. Kalau kesejahteraan itu hanya dipandang sebagai tambahan gaji baru, tidak sebagai sumber gagasan baru untuk punya cara berpikir dan cara bertindak yang baru, maka kesejahteraan itu digunakan untuk konsumerisme. Ini persoalan. Bang, kalau misalkan gaji kamu naik, apakah kerjaanmu akan makin bagus gitu? Jawabannya berarti enggak ya, Pak? Belum tentu. Tetapi bahwa dengan gaji naik kamu meningkat, perasaan senangmu ya. Tapi apakah otomatis kamu bahagia? Belum tentu. Jika sekolahnya tidak membuat anak curious dan terinspirasi imajinasinya untuk terus mau belajar, apakah UN akan mengembalikan itu? Saya lihat satu konten, hostnya nanya ke anak-anak, artinya apa singkatan dari DPR? Apa singkatan dari MPR? Kita sebutkan kota di negara di Eropa. Netizen juga banyak yang komen di situ. Itu banyak yang kayak ini tuh generasi yang udah tanpa UN ya? Apa UN tuh sebenarnya penting ya untuk kualitas pendidikan gitu? Menurut Pak Rizal gimana soal kasus ini, Pak? Saya tidak melihat itu kaitan dengan ada UN atau tidak. Iya, karena ada UN pun, saya yakin kalau ditanya anak seperti itu di era digital sekarang, jawabannya juga sama. Ya. Ini kan menandakan adanya kesadaran yang turun dari anak kita, atau adanya krisis belajar, karena adanya ketidakmauan untuk mau tahu. Curiosity terhadap ilmu pengetahuan. Curiosity-nya pada perilaku orang, FOMO sama apa yang dilakukan oleh orang. Ini akibat dari algoritma echo chambers yang ada di sosial media, yang memang yang di FYP-kan itu bukan sesuatu yang sifatnya positif. Nah, ketika sekolahnya tidak menyenangkan, ketika sekolahnya tidak membuat anak curious dan terinspirasi imajinasinya untuk terus mau belajar, sekolahnya mungkin dianggapnya bagus dengan cara menuntut ujian dan ulangan. Jangan-jangan situasi kebatinan yang tidak menyenangkan itu membuat anak lari dari persoalan. Di rumah dia dimarahin, di sekolah nggak senang, dia lari mencari sosial media. Ketidakmampuan dia untuk mengolah dan mencerna informasi yang tumpah ruah karena critical thinkingnya lemah, tidak diajarkan di sekolah, mengakibatkan dia FOMO dengan segala hal. Jadi apakah UN akan mengembalikan itu? Belum tentu. Belum tentu. Karena persoalannya bukan ada ujian dan tidak ada ujian. Persoalannya anak tidak mengalami pengalaman yang menyenangkan ketika belajar di sekolah. Kurikulum sebaik apapun dan semodern apapun, tanpa mindset guru yang baru, tanpa perilaku mengajar guru yang baru, itu menjadi sia-sia, hanya sekedar menjadi formalisme dan laporan-laporan administrasi belaka. Saya bertemu dengan Duta Besar Indonesia dan Duta Besar Vietnam. Lalu saya tanya tentang bagaimana programmu di Vietnam untuk mengejar ketertinggalan pendidikan dari negara-negara barat. Yang Indonesia mengatakan bahwa kami sudah menyiapkan berbagai macam program. Waktu itu kurikulumnya masih kurtilas. Udah ada sertifikasi guru dan sebagainya, sehingga harapannya dengan sertifikasi guru meningkat kesejahteraannya, maka akan berdampak pada kualitas. Ini jawaban Duta Besar Indonesia. Apa jawaban Duta Besar Vietnam?
Kami melakukan hal yang sama seperti Indonesia, membuat program kurikulum baru, tapi kami lebih fokus pada gurunya. Karena kurikulum sebaik apapun dan semodern apapun, tanpa mindset guru yang baru, tanpa perilaku mengajar guru yang baru, itu menjadi sia-sia, hanya sekedar menjadi formalisme dan laporan-laporan administrasi belaka. Hasil PISA, Vietnam ranking 28 padahal baru ikut PISA 10 tahun. Indonesia sudah ikut PISA 20 tahun, rankingnya masih rendah. Padahal ini sebenarnya bukan masalah ngetes, ini menunjukkan modal belajar orang Indonesia untuk memahami teks, konteks, kenyataan. 1080 kali potensi ulangan ujian, tapi nggak masuk satupun di sini. Ayo, gimana? Thread, mana Indonesia? Nggak ada di sini. Padahal Indonesia satu mata pelajaran ada 4 ulangan harian, 1 semester, belum remedi. Kalau semua remedi 4 kali tambah 4, 8, belum UTS-nya 9, belum semester kedua 9 lagi, berarti 18. Kemungkinan, taruhlah 20 lah, 1 mata pelajaran. Nah kalau 10 mata pelajaran kali 18 kan tadi ya, kali 10, 180, kali 6 kelas, 6 tahun. Kan kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 180 kali 6 berapa? 1080. 1080 kali potensi ulangan ujian, tapi nggak masuk satupun di sini. Ayo, gimana? Ini saya tidak sedang menyalahkan ulangan ujian ya. Saya sedang mengajak Anda berpikir. Sebenarnya ada yang salah nggak ini? Ada sekolah yang nggak ada ulangan ujian 1 kali pun masuk ke ranking tinggi. Berarti sebenarnya yang dibangun itu apa? Nilai akademik, apa berpengetahuan, atau berkarakter? Ternyata negara-negara maju memilih bukan nilai akademik, tapi berkarakter dan berpengetahuan. Dampaknya karena berkarakter dan berpengetahuan, maka budaya ilmiahnya tinggi. Dampaknya lagi anak itu punya daya saing. Dampaknya lagi literasi numerasi.